Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Masjid Miftahul Jannah Al-Mukarram Ustaz Al-Hajj Hidayat SH Al-Mukarram Ustaz Al-Hajj Anwar Sanusi dan para asatidzah lainnya, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah yang saya hormati. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini, di hari ke-22 daripada bulan suci Ramadan, Allah masih saja melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita laksanakan dari amal-amal soleh kita, semuanya Allah terima dan Allah membalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, ada seorang Yahudi yang bergaris lurus. Kalau saya katakan Yahudi bergaris lurus, berarti Yahudinya benar. Kalau Yahudi bergaris atau bergaris belok-belok, itu Yahudi yang enggak benar. Dan juga belok-belok. Berkata kepada Rasulullah SAW, dia ini bercerita tentang ada satu laki-laki yang setiap hari itu di siang hari mengangkat senjata jihad fisabilillah, malamnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita dari orang Yahudi, karena dia adalah Yahudi yang lurus dan dia juga memeluk agama Islam, dan itu yang termaktub dalam kitab-kitab Taurat maupun Injil. Wajibnya, harusnya mereka itu beriman kepada Rasulullah SAW dan mengikuti ajarannya. Itu dijelaskan dalam kitab Taurat maupun Injil begitu gamblang dan jelasnya. Namun tetap saja, karena keangkuhan orang-orang Yahudi, karena kesombongan orang Yahudi, mereka tidak mau beriman dengan Rasulullah SAW. Bahkan sedikit sekali yang beriman kepada Rasulullah SAW dan mempercayai ajarannya itu. Di orang Yahudi Allah stempel, Allah cap dalam Al-Quran itu sifat-sifat buruk yang ada di dunia ini, itu orang Yahudi memilikinya dan melakukannya. Bahkan sampai berbuat kebohongan. Allah berfirman, unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi kadzib wa kafa bi itsman mubina. Lihat wahai Muhammad, mereka itu membuat dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah mau dibohongin? Kan otaknya di mana? Padahal mereka meyakini Allah itu adalah Maha Tahu, Maha Mengetahui. Ya, itulah saking bodohnya orang-orang Yahudi itu. Allah mau dibohong. Bahkan sombongnya itu luar biasa. Wa qalatil yahud nahnu abna'ullah wa ibbahu. Dalam Al-Quran dikatakan, orang Yahudi berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih Allah. Tuh, bayangkan,
Ya, kata Allah, masa anak Allah, Allah azab, ada yang jadiin monyet. Ya, orang Yahudi ini luar biasa, Yahudi nih. Tapi ini yang lurus, bukan yang belok nih, Yahudi yang lurus. Bercerita, jadi ada seorang Yahudi atau Bani Israel, siangnya ngangkat senjata, malamnya beribadah pada Allah SWT. Luar biasa itu. Nabi mendengar cerita ini, Nabi, wah, hebat juga nih. Kenapa? Luar biasa, itu jihad fisabilillah. Waktunya itu dihitung semua itu beribadah. Seperti sholat nggak berhenti-berhenti, seperti baca Al-Quran nggak berhenti-berhenti. Dan inilah satu-satunya agama di dunia ini yang jihad menduduki nilai tertinggi daripada amal-amal seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia rela mengorbankan jiwa dan juga hartanya untuk membela agama Allah. Bahkan kedudukannya di hari itu luar biasa. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang wafat terbunuh di medan pertempuran membela agama Islam itu mati, bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Kenapa? Allah berikan kenikmatan padahal belum waktunya masuk surga. Allah berikan kenikmatan yang luar biasa sampai dia mohon kepada Allah agar disampaikan kepada umat manusia yang masih berada di dunia untuk terus berjihad. Nanti akan dapat kenikmatan seperti aku mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa ceritanya ini? Ayah Nabi melihat umatnya, wah, umat saya apakah bisa seperti orang Yahudi yang ibadahnya luar biasa itu? Nabi pun mengangkat tangannya mengadu kepada Allah. Ya Rabb, ja'alta ummati aksarul umam a'maran. Ya Allah, kau jadikan umatku paling pendek umat umurnya. Umat Nabi Muhammad itu paling pendek usianya, paling singkat umurnya. Kenapa? Lihat saja, Rasulullah SAW Allah wafatkan dalam usia 63 tahun. Maka siapa yang usianya lewat 63 tahun berarti Allah sudah kasih bonus. Ya, kasih bonus. Yang namanya bonus tentu kagak banyak, namanya juga bonus. Kita beli sesuatu dikasih ya bonusnya nih, hingga sudah dengan harga yang kita beli. Nah, lalu bagaimana? Umurnya pendek, tentu amal juga sedikit. Wa qalluha amalan, kata Nabi. Dan amalnya sedikit. Bagaimana mau menyamai ibadahnya orang Yahudi itu yang ibadahnya luar biasa? Apakah bisa mencapai itu? Umur pendek, amal pun sedikit. Dan itu terbukti. Sholat tarawih pakai milih-milih imam. Ya bukan di sini mah imamnya tahu sama semua. Ya, di tempat lain tuh lihat. Mau sholat tarawih lihat dulu jadwal imam hari ini siapa. Pas dilihatin, ya aki imamnya nih. Wah nggak sholat di masjid Miftahul Jannah dah. Apa imamnya aki pasti lama nih kelarnya. Sudah. Ada pergi ke tempat lain. Kebetulan dia nggak lihat itu loh jadwal. Dia langsung aja yakin pasti cepet nih. Ternyata imamnya lebih tua lagi di situ. Ya lebih tua lagi.
Pada bilang, wah, gue nyesel, ternyata lebih tua lagi, lama lagi nih. Ya. Nah, itu kita. Makanya amalnya sedikit, bagaimana untuk menyamai amal-amal Bani Israel? Akhirnya Allah pun memberikan satu amalan yang melampaui amal-amal itu, yaitu dengan Allah turunkan surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bayangkan saja, berarti Allah berikan tuh ada satu malam, apabila di malam itu kita beribadah pada Allah lalu turun Lailatul Qadar, maka ibadah yang kita rasa itu khairun. Itu kalimat khairun isim tafdil, lebih baik, berarti 1000 bulan pasti kalah. Kenapa? Karena khairun lebih baik superlatif. Allah berikan luar biasa. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Allah berikan satu malam lebih baik pada 1000 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Ya Allah, itu sekali waktu kita mendapatkannya di bulan Ramadan. Bagaimana kita mendapatkan berkali-kali? Bagaimana yang usianya sudah tua, yang ia dapat mungkin 20 kali, 30 kali. Kayak apa? Kalikan 83 tahun. Bisa jadi umur kita mencapai 1000 tahun. Dengan mendapatkan Lailatul Qadar itu kalikan saja dengan yang kita dapatkan. Nah, ini Lailatul Qadar ini adanya di mana? Dalam hadis sahih Nabi bersabda, iltamisu Lailatul Qadar minal ashr awakhir min Ramadan. Carilah malam Qadar itu di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ini hadisnya mengatakan 10 terakhir, dan kita udah masuk, bahkan sudah hari ke-22 Ramadan. Dalam hadis lain Nabi bersabda lebih mengkhususkan lagi. Nabi bersabda, taharau Lailatul Qadri fil witri minal asr awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di hitungan witir, ganjil, dari 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ya, tapi ingat, jangan ngincer sholatnya, jangan ngincer ibadahnya. Mas, kenapa nggak pergi ke masjid sholat tarawih? Pak Haji, ini kan malam 22. Emang kenapa? Kan nggak turun Lailatul Qadar. Jangan begitu. Itu kan Nabi memprediksi. Tetap yang berwenang untuk menurunkan Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mau berkehendak, bisa saja Allah turunkan Lailatul Qadar di malam pertama daripada bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita menjaganya dari awal Ramadan sampai berakhir, tetap kita beribadah Allah, pasti akan mendapatkan itu. Kalau kita ibadah tuh dari awal terus gak kalah. Sholat tarawihnya setiap malam ikuti terus. Ya, terus berpuasa. Ya sampai berakhir pasti dah dapat. Kenapa? Karena menjaganya. Bahkan di 10 tahun ini Allah anjurkan kita apa? Beriktikaf di masjid maupun di musola. Bukan di rumah.
Di rumah bukan iktikaf, tidur ya di masjid atau di musola. Iktikaf. Kenapa? Karena Nabi SAW, karena Nabi SAW iza dakhala ashr awail min Ramadan, Nabi SAW apabila masuk 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, syadda mizarah, Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya. Ustaz, saya soal nggak pakai sabuk, nggak pakai gesper, gimana kencenginnya? Ini bahasa kinayah. Ada apa ya? Bahwasanya kita disuruh tambah lagi giat beribadah. Kalau yang celananya kedodoran, suruh pakai gesper, jangan sampai kedodoran. Itu intinya, maksudnya biar tuh ibarat itu bagus. Ya, yang pakai sarung kasih gesper. Makanya Pak paling enak tuh kalau sholat pakai gomis, nggak pakai kedodoran. Kalau pakai sarung, kadang-kadang sarung kurang kenceng, kedodoran. Ya, nah itu. Jadi biar kenceng, ibadah tambah lagi. Yang terawihnya baca inna anzal sabal kumut, ganti panjangan sedikit. Baca Qur'annya tambah banyak lagi. Tidurnya dikurangin. Apa? Kalau beribadah. Wa ahya lailahu, dan Allah menghidupkan, dan Nabi menghidupkan malam itu. Sudah, Nabi pun malam itu dapat beribadah. Wa aiqaza ahlahu, dan Nabi membangunkan keluarganya untuk beribadah. Kita malam-malam bangun istri kita bukan buat ibadah, buat iseng. Ya apa? Bangunin, ma, bangun, nak, bangun. Kenapa ya? Ayo kita sholat tahajud, kita baca Al-Quran dan berzikir. Kenapa? Ini malam 10 terakhir bulan Ramadan, banyakkan beribadah. Di 10 terakhir bulan Ramadan, justru yang banyak bukan ibadah, orang pada borong ya baju. Ini Tanah Abang lagi sedang rame-rame ini pada hari Minggu nih. Ya kenapa itu? Akhirnya kecapean keliling Tanah Abang, muter nyari baju yang ketemu, malamnya kecapean. Sholat tarawih kagak, isanya kemalaman. Ya Allah, ya makanya silakan. Yang pulang kampung nggak apa-apa, tapi ntar ibadah juga. Sampai jam pulang kampung zikir di mobil. Nanti kalau memang ada waktu saat isya mampir dulu di masjid. Ya, saat isya, saat tarawih, selesai witir, lama berangkat lagi jalan. Kalau perlu bawa Al-Quran, baca Al-Quran dalam mobil. Allah, itu yang begitu tuh Allah kasih keselamatan. Kenapa? Karena selalu berzikir pada Allah. Allah piara, Allah jaga. Tadi seharusnya ban itu pecah, jadi nggak pecah. Kenapa? Karena berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah. Makanya yang pulang kampung ini, walaupun boleh, itu boleh. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Tapi ingat, kalau memang puasa itu mendatangkan mudarat baginya ketika musafir, lebih baik jangan puasa. Kalau sholat beda. Sholat itu ketika kita musafir, Allah berikan rukhsah, boleh menjamak atau mengkosor sholat, atau dua-duanya, jamak juga, kosor juga. Bahkan itu harus diambil, jangan nggak diambil. Ustaz, saya kan sholat biasa bisa, nggak repot. Orang saya bawa mobil, saya juga kalau memang zuhur saya berhenti. Iya, kata Rasulullah,
Itu yang namanya rusuh, boleh menjamak, boleh mengqasar sholat, itu Allah mau bersedekah sama kita. Nah sekarang Allah mau bersedekah, kita tolak, tak sombong amat kita. Pakai itu. Kalau kita musafir, pakai sholat jamaah atau qasar. Itu rukhsah. Beda dengan puasa. Puasa itu tergantung lihat kondisi kita. Kalau memang kita musafir, ternyata puasa kita mampu melaksanakannya, harus puasa. Tapi ternyata puasa yang dilaksanakan kita justru akan mendatangkan mudarat, haus, lemas segala macam, maka lebih baik tidak usah puasa. Itu begitu. Ya silakan. Makanya yang paling enak, biar pulang kampung bisa pulang kampung. Yang kedua, ibadah pun tidak berkurang. Apa? Pulang kampungnya habis sholat id aja dah. Iya tuh agak kosong Ustadz, kurang enak. Mengapa? Sampainya udah malam segala macam. Ternyata orang yang mau pulang kampung, yang niatnya pulang kampung habis sholat Idul Fitri banyak banget. Macet jadinya. Mau menghindar dari macetnya itu, ya silakan, bagus. Apalagi ya lihat tuh, orang demi untuk minta redho orang tuanya, dia rela capek-capean untuk pulang kampung. Luar biasa bagus. Musaturrohim itu luar biasa bagus. Ya ada orang pulang kampung betul-betul nekat. Pulang kampung naik motor. Naik motor pulang kampung ke Tegal. Motornya dikasih tambahan, jok belakang kayak papan. Papan ikat, berapa? Buat taruh tas. Ya Allah, buat taruh tas tuh belakangnya. Terus anaknya di tengah. Ya anaknya di tengah, anaknya dua nih. Tengah atau di depan. Ya depan lagi kasih tas diikat. Wah, banyak banget itu. Ditanya tetangganya, Mas, mau kemana? Mulai pulang kampung. Wah, mau pulang kampung. Bayangkan itu. Ya Allah, ya ini kan cukup jauh ke Tegal. Naik motor, belakang tas, tengahnya anaknya, depan tas lagi sama anaknya. Wah, kan gak nyaman, tapi tetap saja mereka menikmati. Kenapa? Karena semangatnya ingin bertemu dengan keluarganya begitu tinggi, sehingga apa? Dinikmati tuh. Padahal kan sempit banget tuh, gimana mau bergerak, belakang tas, moncok itu. Nah itu silakan. Kenapa? Selama itu tetap kita ibadah pada Allah, bagus. Jangan kita pulang kampung tapi nggak ada yang kita laksanakan. Pulang kampung itu zikir kagak, sholat berjamaah di masjid yang tempat pinggir jalan enggak, pulang kampung aja, nggak puasa, ya kan, sayang. Nah makanya silakan. Jadi ini hari-hari 10 terakhir, bahkan Nabi itu ya mengingatkan kepada kita, carilah Lailatul Qadar ini di 10 terakhir. Bahkan Nabi itu mengingatkan witir 21. Kata Abu Hasan Asy-Syadzali mengatakan, ini prediksi Abu Hasan Asy-Syadzali mengatakan, kalau awal Ramadan jatuh hari Ahad, itu hari Minggu kemarin, ini yang ikut ya Ru'yatul Hilal itu hari Ahad puasanya. Yang hisab itu hari Sabtu. Nah, yang awal puasa hari Ahad atau hari Minggu, malam Lailatul Qadar itu, malam Qadar itu turunnya tanggal 20, malam 29. Itu prediksi Abu Hasan Asy-Syadzali, malam 29 itu yang awal puasa hari Ahad. Yang hari Senin awal puasanya itu Lailatul Qadar, turunnya biasa itu malam ke-21.
Sudah lewat. Yang hari Selasa itu biasanya adanya di tanggal 23, malam 23 Ramadan. Yang hari Rabu ya itu adanya pada tanggal 29. Ada dua nih, 29 itu dua hari, Ahad sama Rabu. Yang hari Kamis Ramadan itu awalnya jatuh itu adalah malam ke-25. Ya, malam 25. Kalau jatuhnya hari Jumat, maka jatuhnya ini beda sendiri nih. Ya, yaitu malam 17 Ramadan. Yang hari Sabtu, nah itu jatuhnya malam ya 23 Ramadan. Ini adalah prediksi Abul Hasan Asy-Syadzali dalam menentukan Lailatul Qadar. Tapi ingat ya, kita harus menjaganya. Itu kan hanya prediksi. Tetap itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bedakan sedikit nih. Jadi di 10 ini bedakan sedikit ibadahnya. Banyakinlah. Kalau perlu tidur pun dikurangin apa? Banyakin. Sholat, baca Al-Quran. Kalau perlu ikut sini nih. Ya itikaf ataupun ikut sholat malam itu di sini jam mulai dari jam 2 ya sampai jam setengah 4. Udah lumayan tuh sholat. Setelah juga kalah. Kapan lagi? Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah kita akan tetap mendapatkan Ramadan atau tidak, nggak tahu. Makanya Nabi bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu adalah yang Allah berikan umur panjang lalu digunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik tuh, sebaik kamu. Jangan ya khairu sarrul nas sarrukum man tala umruhu wa su amalih. Seburuk-buruk kamu adalah umurnya panjang tapi buruk amalnya. Udah tua, udah 60 tahun masih gaya anak muda. Ya, lihat, gak boleh ngelihat anak perempuan klimis sedikit digodain. Kalau udah bau kuburan, ya udah. Kita harus apa? Menjadi orang yang umurnya panjang, amalnya banyak. Kata guru saya itu diibaratkan pete. Pete kan yang bagus, udah panjang petenya, isinya kayak jempol kita. Itu yang bagus. Ini pete udah pendek, isinya ada belatungnya, busuk segala macam. Ya mendingan ya pendek tapi isinya bagus ketimbang panjang doang tapi isinya pada busuk, ada belatungnya. Maka kita apa? Yang baik apa? Yang baik yang panjang, isinya kayak jempol kita ini. Itu putih, itu gambar begitu. Nah kita yang banyak udah banyak yang beribadah. Sekarang ini yang namanya main-main udah dah, nggak ada dulu. Malam yang biasa main gapre, remi, dah berhenti dulu. Ya udah berhenti dulu. Apa ibadah? Ngapa ini kesempatan untuk mendapatkan nilai yang paling besar? Itu di bulan Ramadan. Kalahkan dulu itu. Ini kan sekarang udah kebalik. Awalnya sholat tarawih penuh, sekarang udah ketahuan. Subuh aja di dalam nggak penuh. Ya subuh. Kenapa? Ternyata sholat di Miftaul Jannah itu orangnya pada maju-maju. Ya orang pada maju-maju. Apa yang maju Ustaz? Soknya pada maju. Maju ke depan apa? Udah pada kosong.
Lihat saja masih seperti ini udah mulai. Emang begitu tuh. Yang namanya perlombaan, startnya itu banyak start. Wah, sampai finish ya cuma beberapa saja. Ya kita mudah-mudahan kita bisa sampai finish dan dapat meraihnya keuntungan yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan berkali-kali Ramadan dan dapat meraihnya dan dapat malam qadar ini sebanyak-banyaknya. Dijilkan niat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran mubarakan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la istajab. Allahumma ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musailu sahil sahil alaina kulla asir bijahil basyirin nazir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan saya dalam menyampaikan tausiah ini, dan ini adalah tausiah saya yang terakhir. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tahun berikutnya dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Amin amin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.